ya. Jadi dampak bahaya durhaka terhadap orang tua, satu, sholatnya, ibadah, doanya tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka sulit dia menjadi orang baik. Sholatnya, ibadah, doanya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, dampak bahaya durhaka sama orang tua tadi. Yang kedua apa? Nah ini Bu, dicabut keberkahan dan ketenangan hidup. Nauzubillah min, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Ada saja masalah. Tak masalah bisnisnya, keluarganya, anaknya, banyak macam. Dicabut Bu keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Ngeri nggak Bu? Ngeri orang hidup kalau hidupnya dicabut keberkahan ketenangan hidup nggak ada gimana? Yang ketiga, susah dalam sakaratul mautnya. Gebuki pantung sama malaikat. Ibu tahu gambaran pencabutan nyawa orang yang beriman dengan orang yang kafir itu kan beda banget. Jadi kalau orang yang beriman itu digambarkan pencabutan nyawanya ini bagaikan tepung Bu. Tepung itu dalamnya ada satu rambut. Ya. Di dalam tepung itu ada satu rambut. Nah, gambaran pencabutan nyawa orang beriman itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dicabutnya pelan-pelan sekali. Walaupun pelan-pelan, terakhirnya kira-kira membekas enggak? Tetap membekas kan? Tapi ya, tetap cuma sedikit. Sedangkan pencabutan nyawa orang yang kafir itu gambarannya apa Bu? Ini besi, besi ini dikasih minyak, kemudian dimasukkan ke dalam kapas, untul, tarik gitu. Ya begitulah gambarannya. Dan Ibu tahu neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Malah daftar ini siapa itu? Yang durhaka, wanita mendaftar Pak. Astagfirullahaladzim. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Entah pria entah wanita. Loh sekarang kalau wanitanya taat ibadah sholihah, sementara laki-lakinya belangsat kurang ajar. Iya kan? Jadi ada keterangan Ibu, neraka itu kebanyakan dimasuki oleh kaum wanita itu baru titik, bukan koma. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita, koma. Wanita yang gimana? Satu, wanita yang punya sifat judes, cerewet, bawel, nyinyir. Wanita yang nggak bersyukur, wanita yang suka marah-marah, wanita yang suka gibang rupi ke gosip. Gosip makin digosok, cepet banget jawabnya. Kemudian wanita yang suka nyakitin anak mertua. Wanita yang nggak sabaran. Wanita yang suka mengumbar memamerkan auratnya. Termasuk wanita yang punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karian. Nauzubillah nih. Jadi neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Tapi ada kesamaan satu. Ada kesamaan satu apa tuh? Baik pria atau wanita, yang paling banyak menyebabkan masuk neraka, baik pria atau wanita, dikarenakan lidahnya. Itu ada kesamaan. Ada kesamaan. Baik pria atau wanita yang menyebabkan masuk ke dalam neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga, tak bertulang. Karena lidah harus dijaga.
Jaga. Loh iya kan kita sedang ngaji. Mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di taman safari, di Bonbin sana. Halo. Assalamualaikum. Jadi mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Jangan sampai udah ngaji lambe turah. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, oh iya, yang keempat sakaratul maut. Yang ketiga tadi sakaratul maut. Yang keempat adalah akan mendapatkan azab kubur. Dah, ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau nggak pilih berarti harus jadi orang baik. Ibu siap jadi orang baik? Siap jadi orang yang beriman? Siap jadi ahli surga? Berarti tinggalkan yang buruk-buruk. Untuk mau jadi orang baik itu Bu cuma satu hal lakukan. Untuk jadi orang yang baik itu cukup lakukan satu hal. Apa itu? Untuk menjadi orang yang baik itu Bu cukup lakukan satu hal saja. Sabar. Ya, jawabannya cukup baik sekali. Tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Untuk menjadi orang yang baik itu lakukan satu hal saja, kita akan baik. Apa itu? Menjaga lisan. Juga bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang baik itu Bu, satu hal saja lakukan. Apa itu? Buang yang buruk-buruk. Kalau yang buruk-buruknya dibuang, baik nggak? Baik. Tapi melakukan kebaikan yang buruk nggak dibuang, tetap nggak? Ngaji tapi suka gibah ngerumpi ngegosip, ngaji suka ngomongin orang. Ngaji tosi apa? Gibah masuk, ngerumpi masuk, dangdut masuk, kepop masuk, ya. Tosia malah nggak masuk, karena mental. Nauzubillah min. Ya. Sekarang kita lanjutkan tadi amalan yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga. Ya kan tadi yang pertama beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, ya berbakti pada orang tua, maksudnya apa? Membahagiakan orang tua. Yang ketiga, iqamati shalah, mendirikan sholat. Ibu, apa bedanya ngerjain sholat sama mendirikan sholat? Kok tahu? Gitu ya? Yakin? Ya, gitu ya. Bu, kalau ngerjain sholat itu asal sholat, gak ada khusyuk tumakninahnya. Tapi kalau mendirikan sholat, dia berusaha wudhunya dengan baik, khusyuk tumakninah, tidak tergesa-gesa. Dan yang penting lagi, bukan hanya gerakan sholatnya, di luar sholat pun aqimi sholat, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Itu namanya mendirikan sholat. Kalau ngerjain sholat, contohnya ada yang sholat subuh 5:30, alhamdulillah saya sholat subuh 5:30 daripada jam 6. Yang jam 6 alhamdulillah saya sholat subuh walaupun jam 6 daripada nggak sholat. Ada lagi yang paling parah lagi Bu, alhamdulillah anak ini walaupun nggak sholat Islam loh. Nauzubillah min dzalik. Nah Bu, tentang sholat lihat surat Maryam ayat 59. Tentang sholat lihat surat Maryam surat 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'u shalah
wa taba'u syahawat fasawfa yalqona ghayya. Silakan. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk. 59 Bu, ayat yang 59. Maka akan datang Kemudian datanglah ya. mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka telah akan tersesat. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Bu, ada yang mengatakan ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah. Apa kata beliau? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengabaikan sholat, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini tadi surat 19:59 tadi adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Mohon maaf untuk ibu boleh tarik nafas. Sudah? Perhatikan Bu, ada yang menyatakan dalam kitabnya Imam Ahmad. Apa itu? Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ulangi, Ustaz senang banget aku ulangi ini ya. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Ada yang mau protes? Oh, kalau sebaliknya. Ustaz, gimana kalau sebaliknya gitu? Gimana Ustaz kalau sebaliknya suami yang membuat marah, membuat jengkel gitu? Apa jawabnya? Bunga mawar buah kedondong. Sabar dong. Orang yang sabar dicintai oleh Allah enggak? Pahalanya sabar apa? Ya udah, sabar aja. Ini kayaknya nggak ikhlas nih. Itu, wah mulai. Bu, itu tadi jawaban rumor. Ini jawabannya sebenarnya. Gimana Ustaz kalau suami yang buat marah, buat jengkel? Jawabnya apa? Bu, kalau ada laki-laki suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya. Kalau ada laki-laki suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang buruk, suami yang tidak baik, bersalah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah, puas. Jadi lebih berat Bu kalau laki-laki yang mestinya sebagai pemimpin malah dia nyakitin istri. Tapi Bu, walaupun demikian, andaikan ada laki-laki suaminya nggak baik sama istri Bu, saya rasa itu tidak semua laki-laki. Yang keempat, amalan yang dicintai adalah as-sidqu. Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. As-sidqu artinya berlaku jujur. Tadi ayatnya kan sudah dihafalkan tadi. Sudah lupa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah orang-orang yang orang yang jujur. Bu, kita baca hadis Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nahu. Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Mama minta uang, nggak ada. Padahal ada, itu dusta. Pernah? Istighfar kau. Suami tanya baik-baik, mabuk dek, yang mau belanja masih gak habis. Padahal ada, itu termasuk dusta. Pernah? Istighfar. Teman, saudara, tetangga datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba tolong dibantu. Aduh, aku butuh duit ini, tolong dong pinjemin. Aduh, maaf, nggak ada. Padahal ada, dusta. Enggak Ustadz, ini masalah teman ini, aduh nyebelin banget Ustadz. Utang 2 bulan bisa jadi 2 tahun. Malah ditagih marah-marah lagi. Nyebelin banget. Udah banyak korbannya. Kalau ibu tahu dia punya karakter teman ini sifatnya nggak baik, kenapa ibu ikut nggak baik? Kenapa ibu jadi buruk juga? Malah ibu enak leluasan jawabnya kalau tahu sifatnya nggak baik. Dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah tumben datang, ini pasti mau ngutang. Jeng, maaf ya Jeng ya, maaf ya Jeng. Aku ini jangankan nggak punya uang, aku punya uang banyak pun tidak akan kasih pinjam aku. Kapok aku. Boleh nggak bilang begitu? Harus. Kenapa harus? Walaupun ini Bu, walaupun ini mungkin menyakitkan, tetapi ini kebenaran, kejujuran, itu lebih baik dan berpahala. Daripada ibu bilang nggak ada, padahal ada. Bisa kena musibah, kena penyakit, kehilangan, malah serem. Dosa lagi. Biarin aja. Kalau kita diputus dengan teman seperti itu, alhamdulillah, jangan sedih. Ngapain sedih? Orang seperti itu nggak punya perasaan kok. Biarin aja. Ibu jangan pernah bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang. Kenapa kalau ibu nggak ada, ibu yang diomongin itu? Loh iya Pak? 3 menit lagi, 5 menit lagi kita akan kita doa dulu Bu ya. Jadi nanti Bu Kus diingatkan lagi, insya Allah ini serinya masih panjang nih serialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih,
lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga bermanfaat bagi kita, Bu. Intinya mulai hari ini